Hai guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi di channel Barna Movie. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul The Legend of Jack and Jill yang rilis pada tahun 2021. Sebelum ke alur filmnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja ke alur filmnya. Let's go! Awal film diperlihatkan seorang ibu dan dua anaknya yang berlari di bukit dari kejaran seorang pria. Lalu ibu itu menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke depan dan jangan melihat ke belakang. Ibu itu lalu kembali menghampiri pria tersebut. Film pun dimulai. Scene berpindah pada 15 tahun kemudian. Ada seorang reporter wanita yang mencari berita orang hilang di bukit. Reporter itu bernama Jenny. Karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, dia pun menelpon temannya kalau di sana tidak ada yang mencurigakan. Dan penyebab orang hilang mungkin disebabkan oleh jalan yang rumit sehingga tersesat. Saat Jenny di dalam hutan, dia melihat seseorang. Jenny pun mengikutinya. Ya tiba-tiba Jenny dibunuh oleh orang tersebut, yang ternyata Jack and Jill, anak yang di scene awal yang sudah tumbuh dewasa. Scene berpindah pada seorang wanita yang sedih lagi melihat kalung foto yang bernama Eden. Lalu temannya bernama Tam datang dengan mobil. Mereka lalu pergi. Di perjalanannya, Eden menangis karena pacarnya baru saja meninggal. Tam lalu memberi semangat kepada Eden. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, mereka berjumpa dengan teman-temannya yang bernama Gray, Lulu, dan Danny. Ya ternyata mereka ingin berkemah di bukit. Sebelum ke bukit, mereka menginap di suatu tempat. Eden yang lagi duduk di taman dihampiri oleh Danny. Mereka lalu mengobrol-ngobrol. Tiba-tiba, Danny ingin mencium Eden. Eden yang terkejut langsung marah ke Danny. Lalu Danny dulu tidak pernah punya waktu saat pacarnya masih hidup yang bernama Lucas. Ini rupanya menyukai Eden. Danny lalu menjelaskan kalau dia cemburu melihat Eden dan Lucas. Danny lalu pergi dan meminta maaf. Malamnya, mereka makan bareng. Lalu, Greg menceritakan kalau dulu ada wanita yang kabur dari rumah sakit jiwa dan mempunyai dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Karena pernah dilecehkan, saat petugas mencari wanita tersebut, mereka tidak pernah kembali. Anak-anak itu bernama Jack and Jill. Setelah mencerita, mereka pergi untuk tidur. Pagi hari, Tam dan Lulu yang lagi duduk di taman didatangi oleh dua orang wanita yang bernama Bernice, yang menanyakan tentang adiknya yang hilang, yaitu perempuan reporter di scene awal. Mereka pun tidak mengenalnya, lalu wanita itu pun pergi. Lalu mereka melihat tembok yang dipenuhi kertas orang hilang. Mereka juga menempelkan poster adiknya di sana. Mereka kemudian masuk ke hutan untuk mencarinya. Di dalam hutan, mereka melihat Jill duduk di kayu. Bernice lalu menghampiri Jill, lalu dibunuh oleh Jack. Bernice yang melihat Jack di hadapannya lalu lari ke suatu tempat yang ternyata itu rumahnya Jack dan Jill. Bernice yang melihat Jill duduk di dalam menghampiri Jill lagi. Saat dia mendekat, Jill malah memukul kepala Bernice sampai mati. Scene berpindah ke Eden dan Tam. Eden lalu membuka dokumen di meja tersebut dan membacanya, yang ternyata dokumen orang hilang. Saat itu, Eden merasa yang dikatakan Greg benar, tetapi Tam malah tidak mempercayainya. Di malam hari, Eden yang tidak bisa tidur mengambil obat tidur di dalam tasnya. Dia rupanya berencana ingin bunuh diri, karena pacarnya yang meninggal. Karena takut, Eden membatalkan rencana bunuh diri. Scene berpindah di pagi hari. Mereka yang melihat denah untuk mereka membuat kemah. Malam harinya, mereka meminum-minum dan mengobrol. Para wanita yang memberi saran ke Lulu untuk mengungkapkan perasaannya ke Greg. Lulu pun mengikuti saran mereka. Saat mengungkapkan perasaannya ke Greg, Greg langsung menolaknya karena dia seorang gay dan menyukai Danny. Pagi harinya, Lulu dan Eden yang menatap ke bukit sambil mengobrol masalah pacar Eden yang meninggal. Lulu memberi semangat untuk Eden, kalau Eden bisa menghadapi masalahnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya ke bukit untuk berkemah. Di perbatasan jalan, mereka melihat poster-poster orang hilang di bukit tersebut. Karena bukit terlalu tinggi, Gray, Lulu, dan Eden ingin memutar balik untuk mencari jalan yang lebih rendah. Tam dan Danny menolaknya karena mereka kuat untuk menaiki bukit tersebut. Mereka lalu membuat rencana untuk bertemu di ujung danau. Scene berpindah pada Tam dan Danny yang lagi istirahat. Mereka lalu mengingat masa lalu Lucas, yaitu pacarnya Eden,
yang selalu bersama mereka. Dani yang melihat Tam yang bersedih menyuruh untuk berteriak untuk melepaskan kesedihannya. Tam lalu berteriak untuk melepaskan kesedihannya. Singkat cerita, Dani dan Tam sudah sampai di tempat mereka yang janjikan. Mereka mendengar suara-suara aneh di hutan di malam hari. Dani lalu mengeceknya ke hutan sendirian yang meninggalkan Tam di kemah. Di dalam hutan, Dani yang mengecek ke hutan melihat seorang perempuan yaitu Jill yang lagi duduk. Saat Dani mendekati Jill, tiba-tiba Jack datang dan menyerang Dani dengan memukul Dani di kepalanya. Lalu Jill menusuk-nusuk Dani beberapa kali sampai mati. Yang menunggu Dani di kemah yang tak kunjung pulang curiga, lalu dia melihat cahaya di hutan. Tam pikir itu Dani, dia pun menghampiri cahaya tersebut. Sesampai di situ, dia langsung dihajar sampai pingsan. Eden yang tidak bisa tidur mendengar suara Tam yang berteriak. Eden lalu keluar kemah tetapi suaranya hilang. Gray yang juga terbangun karena melihat Eden yang keluar menyuruh Eden untuk tidur. Eden yang memberitahukan kalau dia mendengar suara orang berteriak. Dibantah oleh Gray. Gray pikir mungkin suara binatang. Saat Tam sadar, dia sudah di rumah Jack dan Jill. Dia melihat Jack yang membawa Dani yang sudah mati. Tam sangat bersedih dan menangis. Lalu Tam kabur dari tempat tersebut. Saat bersembunyi di belakang pohon, tiba-tiba Jill datang, yang lalu mencekik leher Tam sampai pingsan. Tam yang setengah tersadar ingin dibunuh oleh Jack. Jill lalu melarang Jack untuk membunuhnya, tapi Jill malah membunuh Tam sendiri dengan menghantam kepalanya. Setelah membunuh, Jill membaca buku yang teringat masa lalunya, yang ibunya melompat ke jurang bersama seorang pria di scene awal. Scene berpindah ke Eden dan teman-temannya yang pergi untuk menghampiri Tam dan Dani. Karena Eden yang sudah lelah, Gray dan Lulu pergi berdua untuk ke kemah Dani. Eden yang duduk di jembatan yang mengenang masa-masa sulitnya yang ingin bunuh diri, yang tiba-tiba dia sesak dan menangis. Gray dan Lulu yang sudah sampai di kemah Dani. Mereka tidak melihat Dani dan Tam. Lalu mereka mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Kemudian mereka kembali ke Eden dan menceritakan segalanya. Mereka berpikir kalau Dani dan Tam tersesat. Diperlihatkan Jill dan Jack yang bersuara aneh membuat Lulu yang sangat ketakutan. Sampai Lulu ingin pulang. Gray dan Eden lalu menenangkan Lulu kalau mereka akan kembali ke asrama. Di perjalanan pulang, Lulu ingin buang air kecil. Eden lalu menemaninya. Eden yang menunggu Lulu yang tidak kembali memanggil Lulu. Tiba-tiba Gray datang yang mengejutkan Eden. Eden lalu memberitahu kalau Lulu belum kembali sampai saat ini, yang ternyata sudah disekap oleh Jack. Eden kemudian mengeceknya, tetapi Lulu tidak ada. Yang tiba-tiba Lulu berteriak dan lari ke hutan. Gray yang melihat tapak kaki menduga dia diculik oleh seseorang. Eden yang histeris karena Lulu menghilang diberi semangat oleh Gray. Ya akhirnya mereka ingin melawan orang yang mereka tidak ketahui. Mereka pun pergi. Akhirnya mereka menemukan Lulu tetapi jauh. Gray lalu menyuruh Lulu untuk ke asrama dan mereka berlari ke asrama. Sampai di asrama, Eden dan Gray tidak melihat Lulu. Gray lalu masuk ke dalam untuk mengeceknya. Tiba-tiba Gray terkena anak panah di perutnya yang ternyata Jack yang memanah Gray. Jack malah tertawa saat melihat Gray kesakitan. Eden yang menunggu Lulu di luar akhirnya Lulu pun sampai. Mereka lalu masuk ke asrama. Alangkah terkejutnya karena melihat darah yang berhamburan di lantai. Scene berpindah ke Gray yang diikat di sebuah ruangan oleh Jill. Jill lalu mengambil pisau dan menusuk paha Gray. Gray yang berusaha melepaskan diri yang akhirnya berhasil, lalu memukul Jill bersamaan dengan Eden dan Lulu datang. Jill lalu mencekik leher Eden dan menamparnya, yang kemudian datang Jack dan mengorok leher Lulu. Gray yang setengah terluka parah hanya bisa berteriak saat Lulu dibunuh. Scene berpindah ke Eden di rumah Jack dan Jill, yang baru tersadar. Dia lalu melihat-lihat buku Jill, yang tiba-tiba Jack datang dan menyerang Eden. Untungnya Gray tersadar dan membantu Eden. Gray lalu memukul Jack dengan panci sampai pingsan. Gray yang teringat ke Dani lalu mencarinya yang padahal sudah mati. Gray sangat histeris melihat mayat Dani sampai-sampai Gray menciumnya.
Berpindah ke Eden yang lagi duduk, lalu Jill datang menodongkan pisau ke lehernya. Eden lalu memberitahukan kalau dia bisa membicara ke ibu Jill dan pacarnya. Kalau ibunya ingin Jill berhenti untuk membunuh, dan Jill pun luluh dengan perkataan Eden. Eden lalu kabur dari sana. Jill yang melihat Jack pingsan sangat marah lalu mengejar Eden dan Gray. Gray yang terluka parah tidak sanggup lagi berlari. Saat mereka beristirahat, tiba-tiba Gray dilempar pisau di punggung oleh Jill. Eden yang melihat Gray mati sangat bersedih. Jill pun tidak tinggal diam. Jill juga mengejar Eden sampai di asrama. Eden yang menutup gerbang asrama membacakan lagu yang dilihat dari buku Jill, yang membuat Jill tenang. Lalu Eden memberitahu kalau ibunya menyuruh Jill berhenti membunuh. Jill kemudian pergi dari sana. Eden lalu masuk ke mobil dan ternyata Jack sudah ada di dalam dan membunuh Eden dengan menusuknya sampai mati. Scene terakhir, Jack dan Jill yang kembali ke bukit dan masuk ke sebuah gua. Tamat. Gimana filmnya? Mengerikan bukan? Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.